Film ini diawali dengan diperlihatkannya kesibukan para teller yang sedang melayani nasabah di berdalih kantor pusat pinjol. Di tempat ini pula, seorang wanita setengah lansia bernama Sela Sumsek mencari nafkah. Di malam harinya, saat Sela mengecek berkas milik para nasabah, perhatiannya langsung teralihkan oleh iklan butik Disney Super yang begitu creepy. Dengan gerakannya yang aneh, iklan tersebut seakan berusaha menghipnotis para pemirsa untuk mendatangi butiknya. Hingga sesaat kemudian, putra Sela yang bernama Vin pamit untuk pergi makan malam di restoran. Terlebih, si ayah ingin mengenalkannya pada calon mama barunya. Dengar hal itu, sontak Sela tidak bisa menahan panas dada saat mengetahui mantan suaminya telah mendapatkan gebetan baru. Hingga di malam harinya, Sela yang tak ingin kalah saing, memutuskan ikut biro jodoh di koran lecek, agar bisa secepatnya mendapatkan pasangan baru. Keesokan harinya, Sela terlihat membuat pas foto untuk memenuhi persyaratan biro jodoh. Ia pun berharap fotonya ini mampu menghipnotis para pejantan di luaran sana. Sepulangnya ke rumah, Sela pun kaget saat melihat seorang wanita berpose sedang gaya Ultimate Ultraman. Di saat itu pula, Vin meminta ibunya untuk tidak mengganggu, karena ia sedang fokus melukis gebetannya yang bernama Gwen. Melihat bakat anaknya yang pas-pasan, si ibu meminta Vin untuk terus Biar berusaha bisa menyaingi hasil gambar Jack di film Titanic. Selesai mandi, Sela pun kesal saat baju andalannya malah bolong digigit kecoa. Namun di saat itu pula, Sela pun heran saat mendengar suara mendesah di kamar anaknya dan namun gobloknya, bukannya digrebek, Sela hanya bisa menelan ludah saat melihat anaknya sedang adu mekanik dengan Gwen. Hingga sekembalinya ke kamar, Sela yang kini jomblo berharap biro jodoh yang ia ikuti bisa membuahkan hasil. Terlebih apemnya sudah lama tidak dihajar. Di keesokan harinya, Sela terlihat mendatangi butik Disney Super guna menunjang penampilannya agar lebih menarik. Hingga di tengah pencarian, seketika Sela tertarik pada sebuah gaun berwarna merah yang dipajang secara eksklusif. Di saat itu pula, seorang pegawai bernama Mary langsung menjelaskan jika baju itu merupakan koleksi butiknya yang terbaik. Karena selain limited edition, gaun ini terbuat dari bahan-bahan pilihan yang dikerjakan oleh para ahli terpilih. Hingga gaun ini mampu menghipnotis para pejantan, seperti hipnotisnya Uya Kuya. Mendengar hal itu, Sela yang ingin secepatnya mendapat jodoh langsung membelinya. Sekeluarnya dari kamar ganti, Mary langsung memuji penampilan Sela dengan julukan janda bergaun merah. Pria mana yang akan tahan dengan pesonanya? Tak cuman itu, Mary mengungkapkan jika dengan gaun itu, Sela bisa bersaing dengan cewek, mechat, dan bondon di perempatan. Setelah melakukan pembayaran, Mary meminta nomor telepon dan alamat lengkap Sela, supaya mereka bisa mengirimkan bonus jika Sela terpilih. 16 Ferndale Road. Bisa kita lihat, metode pembayaran di butik ini benar-benar unik seperti gulungan kertas ninja Konoha. Di malam harinya, Vin pun heran saat melihat si mami berdandan seperti biduan. Lantas, Sela menjelaskan jika dirinya tidak akan kalah dengan mantan suaminya. Vin pun diminta untuk bersiap, karena sebentar lagi elu bakalan punya papa baru. Sementara itu, setelah menutup toko, Mary terlihat membuka wig yang ia kenakan sepanjang hari. Rupanya selama ini, Mary itu botak seperti bakso beranak. Hingga sesaat kemudian, dengan gelagatnya yang aneh, Mary terlihat pergi ke basement menggunakan lift barang. Di sisi lain, Mary akhirnya bertemu dengan pasangan kontak jodohnya yang bernama Agus. As promised. Thank you. Namun setelah memberikan bunga mawar yang ringsek, Agus terlihat kecewa. Terlebih, sosok Sela yang ia temui
tidak secantik yang ada di foto. Ia pun merasa jika Sheila telah menggunakan filter untuk fotonya yang sebelumnya mirip Angelina Jolie. Hingga di tengah kekecewaan, Agus terlihat melampiaskan kekesalannya pada seekor serangga. Tak cuman itu, Agus pun bad. Hingga ia tidak memberikan sedikit pun senyuman manis untuk Sheila. Sepulang kencan, Sheila pun heran saat merasakan gatal-gatal di dadanya. Dan setelah dicek, oh my god, sontak Sheila pun panik saat mendapati ruam yang seperti buduk di dadanya. Di tengah malam, Sheila pun heran saat mendengar suara ada cheat aneh dari dalam lemari. Namun Sheila memutuskan untuk tidur saja daripada kepo seperti di film horor. Kira-kira apa maksud dari mimpi tersebut? Di keesokan harinya, Sheila berniat mencuci baju di mesin cuci. Namun, meski ia tahu baju merah ini tidak boleh dicuci dalam mesin, Sheila yang malas menggosok tidak menghiraukannya. Lantas sambil menunggu cucian selesai, Sheila pun bergabung dengan Finn dan Gwen untuk bermain Ludo. King of the King. Di tengah permainan Ludo, Gwen yang melihat ruam aneh di dada Sheila memintanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Akan tetapi, Sheila yang merasa ruam di dadanya hanya sebatas hapur, tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Namun sesaat kemudian Sheila pun heran saat mendengar suara mesin cuci yang terdengar ekstrim. Lah kok bisa? Mesin cuci Sheila tiba-tiba bergetar ekstrim hingga hancur berantakan. Apakah semua ini gara-gara Sheila mencuci gaun merah? Di keesokan harinya, Sheila pun kembali ke butik untuk membeli mantel. Lantas sambil menunggu Mary memproses pembeliannya, Sheila terlihat mengecek katalog butik. Our perspective. Saat Sheila keheranan dengan tingkah Mary pun terpaksa menceritakan nasib tragis yang menimpa si model bergaun merah ini, di mana si model bernama Jill harus tewas tertabrak saat melakukan pemotretan menggunakan gaun tersebut. Mendengar hal itu, sontak Sally merasa syok. Namun Mary meyakinkannya jika gaun itu sudah dibersihkan dengan teknik khusus sebelum Sheila membelinya. Di malam harinya, Sheila yang akan pergi kencan pun heran saat Finn tidak ada di kamarnya. Lantas ia pun kaget saat menemukan cangcut Gwen yang segede karung di sabuan wajah anaknya. Ada-ada saja. Singkat waktu, Sheila kini ngedate dengan calon lain yang bernama Jack. Dan kali ini, berbeda dengan si Agus. Jack terlihat senang saat berkenalan dengan Sheila. Dalam hati Sheila berkata, apakah ini jodohku? Sementara di rumah, di tengah perhelatan adu mekanik antara Finn dan Gwen, keanehan pun terjadi pada gaun merah milik Sheila. Aneh sekali. Kira-kira misteri apa yang tersimpan dalam gaun merah itu? Hingga di pagi buta, gaun merah itu kini melayang mengawasi Sheila yang sedang tidur. Sungguh mengerikan. Kembali ke butik, bisa kita lihat para pengunjung sudah tidak sabar untuk berbelanja meski waktu masih dini hari. Lantas si pemilik toko bernama Edgar langsung menyambut para pelanggan sambil mengajak para pegawainya. Di keesokan harinya, yang tertarik dengan gaun merah ini meminta Sheila untuk memakainya. Akan tetapi, Sheila yang trauma setelah mendengar kisah pemilik sebelumnya, terlihat ragu. Namun dengan rayuannya, Jack berkata jika Sheila pasti akan terlihat seksi. Ia pun berjanji akan memberikan Sheila rudal miliknya jika Sheila mau memakainya. Meskipun ragu,
Sheila yang sudah lama tidak merasakan jejalan cacing akhirnya. Menurut hingga setelah Sheila mengenakannya, mereka pun bersiap untuk adu mekanik dengan senyuman malu-malu. Kucing mimpi Sheila selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Singkat waktu, setelah perhelatan gabrut selesai, gaun merah ini terlihat pergi keluar kamar dan melayang-layang seperti kuntilanak merah. Di keesokan harinya, Jack pun mengajak Sheila jalan-jalan. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, seekor anjing tiba-tiba menjadi beringas dan mengoyak gaun merah yang Sheila kenakan. Sepulangnya ke rumah, Sheila yang berusaha ditenangkan oleh Jack seketika terperangah saat Finn yang baru datang membawakan gaun merah miliknya. Dan anehnya, gaun merah itu masih terlihat utuh. Terlebih Sheila yakin jika gaun itu sudah hancur dikoyak si Anging. Hingga di malam harinya, Sheila yang terbangun pun panik saat mendengar suara gaduh dari dalam lemari. Di keesokan harinya, Sheila yang ketakutan memutuskan untuk mengembalikan gaun merah ini. Akan tetapi, Mary berusaha menolak dengan alasan gaun ini sudah terkontaminasi keringat dan bau kolek Sheila. Di malam harinya, Sheila yang tak kuat dengan teror gaun merah memberitahu Finn di mana ia akan pergi ke Yayasan Amal untuk menyumbangkan gaun merah miliknya. Di tengah perjalanan menuju yayasan, Sheila harus menembus gelapnya jalanan kabupaten. Namun di saat itu pula, gaun merah terkutuk yang Sheila bawa terlihat merangsek keluar dari koper. Malang sekali, akibat kepanikannya, Sheila pun harus mengalami kecelakaan. Dan kini, Sheila yang babak belur harus meregang nyawa di tengah jalan yang begitu sepi. Dan kini, ruam di dada Sheila telah berubah menjadi motif di gaun merah. Sementara di butik, Edgar dan karyawan-karyawannya terlihat merayakan kematian Sheila yang berhasil mereka tumbalkan. Singkat cerita, gaun terkutuk ini tiba-tiba berada di pasar lot dan dibeli oleh seorang pria bernama Reg untuk dihadiahkan pada pacarnya. Namun di tengah perjalanan, Reg yang membawa sayuran langsung busuk saat sayur-sayur ini ditutupi gaun terkutuk. Di malam harinya, Reg yang merayakan pesta bujang malah dikerja circle-nya, di mana teman-temannya yang gila memaksa Reg untuk mengenakan gaun merah yang ia bawa. Terlebih mereka ingin pesta bujang Reg bisa menjadi kenang-kenangan yang tak terlupakan. Meski berusaha menolak, Reg yang dipaksa tak bisa berbuat apa-apa. Bodoh sekali, sungguh bercanda kuli. Reg yang sebentar lagi akan menikah, malah dikerjai habis-habisan. Di keesokan harinya, pasangan Reg yang bernama Haley berusaha membangunkan ayahnya. Haley pun kesal, karena Reg masih bergaul dengan circle-nya yang toksik. Terlebih ia menyadari, jika Reg hanya dijadikan badut dalam tongkrongannya. Namun sesaat kemudian, Haley pun heran saat melihat ruam aneh di dada Reg, yang sama seperti ruam almarhumah Sheila. Di siang harinya, Reggie yang seorang kang servis mesin cuci terlihat digoda oleh seorang janda gatal bernama Steffi. Mas yang diubek mesin mulu, coba ubek isi cangcut aku. Akan tetapi, Reg yang kuat iman tidak menggubris godaan ekstrim Steffi. Terlebih Reg adalah tipe cowok yang setia.
Hingga di malam harinya, gaun terkutuk itu kembali melayang dan mengawasi Rek dan pacarnya. Di keesokan harinya, Rak pun terpesona saat melihat ayangnya memakai gaun merah yang ia belikan, tanpa mereka tahu jika gaun itu sedang kembali mencari korban. Hingga saat Rek akan bekerja, Hali pun izin keluar untuk berbelanja, dan mungkin saja pulangnya rada telat. Mendengar hal itu, Rek langsung pergi untuk bekerja. Hingga sesaat kemudian, Hali yang akan pergi terlihat menyalakan pemanas ruangan yang akhir-akhir ini terasa sangat dingin. Di malam harinya, Rex yang baru pulang langsung beristirahat sambil menonton TV. Terlebih Heli masih belum pulang. Namun saat jeda iklan, Rex akan terhipnotis saat melihat iklan butik yang melakukan gerakan aneh dan tanpa ia sadari. Pemanas ruangan yang Heli setting tiba-tiba mengalami malfungsi. Malang sekali Regi yang terhipnotis. Iklan absurd pun harus tewas setelah menghirup gas monoksida dari pemanas ruangannya yang bocor. Sementara di butik, Hailey yang mengenakan gaun terkutuk langsung dihampiri Mari. Lantas ia yang tidak ingin kutukan terjadi di tokonya, meminta Hailey untuk pergi karena sebentar lagi toko ini mau tutup. Namun Hailey yang ingin berbelanja langsung kesal dan mengancam akan memviralkan toko ini dengan pelayanannya yang tidak memuaskan. Tak ingin tokonya diberi bintang 1, Mari pun mempersilakan Hailey untuk berbelanja. 5 menit lagi. Sementara di kasir, seorang nenek menyerobot antrian. Hingga dari kejadian ini, percekcokan pun tak bisa dihindarkan. Edan sekali dari aksi adu mekanik kedua nenek tersebut. Para pengunjung memanfaatkan situasi untuk menjarah toko. Di saat itu pula, kutukan gaun merah mulai terjadi. Saat api semakin membesar, Hailey yang terjebak di ruang ganti berusaha meminta tolong. Namun karena situasi sedang kacau, Hailey pun harus meregang nyawa di lahap si jago merah. Di saat itu pula, Mari yang panik langsung masuk ke dalam lift untuk berlindung. Oh rupanya, toko ini memiliki dunia lain seperti Infinity Castle, di mana para korban yang menjadi tumbal kini menjadi kuli dengan harus menjahit gaun merah menggunakan benang dari darah mereka. Dengan kata lain, semua korban yang tewas oleh gaun terkutuk harus menjadi budak di alam lain sebagai penjahit. Pakaian tak sampai di situ. Beberapa ruang jahit yang masih kosong sudah disediakan untuk para korban tumbal lainnya. Singkat cerita, setelah berhasil memadamkan kebakaran seorang, petugas damkar terlihat memungut gaun terkutuk yang kembali utuh setelah hangus terbakar. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Intinya siapa saja yang memakai gaun merah, itu sudah dipastikan terkena kutukan. Di mana pada korban pertama, gaun itu merupakan milik seorang model yang moka tertabrak. Lantas butik sesat ini menjualnya secara eksklusif, hingga kutukan terus menyebar. Dan semua itu merupakan ulah Meri dan bosnya untuk membuat budak-budak kang jahit di alam lain, di mana mereka akan terus bekerja menjahit baju selamanya,
tanpa digaji sepeser pun. Dan tentunya tanpa lelah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Infobrik tahun 2018. Jangan lupa like, subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lain.